Deret. Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara sistematis dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Keteraturannya, rangkaian bilangan yang membentuk sebuah deret terlihat pada pola perubahan bilangan-bilangan tersebut dari satu suku ke suku berikutnya. Deret terbagi menjadi dua, yaitu deret hitung dan deret ukur. Deret hitung. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Contoh, 4, 9, 14, 19, 24, 29. Pembedanya 5. Dari 4 ke 9 itu pembedanya 5. Dan contoh kedua, 92, 82, 72, 62, dan 52. Pembedanya 10. Dan contoh ketiga, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Pembedanya itu 2. Contoh soal. Ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Contoh, 4, 8, 16, 32, 64. Penggandanya 2. Contoh yang kedua, 3, 15, 75, 375, 1875. Penggandanya 5. Yang ketiga, 512, 256, 128, 64, dan 32. Penggandanya 0,5. Untuk membentuk rumus perhitungan suku tertentu dari sebuah deret ukur dengan contoh pertama di atas dapat disajikan dalam bentuk Contoh soal. Penerapan ekonomi. Bunga, suatu bunga sederhana atau tunggal dalam teori bisnis merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan bila mana kita menggunakan uang. Nasabah membayar bunga kepada pihak bank yang menjaminkan uang. Dana yang diperbolehkan dari hasil pinjaman tersebut juga dari sisi nasabah sebagai pinjaman pokok, sehingga bunga dapat dilihat sebagai pendapatan, namun dapat pula dilihat sebagai biaya. Jika hanya pokok yang berbunga selama masa transaksi, bunga yang harus dibayarkan pada akhir tempo dikatakan bunga tunggal, yaitu I sama dengan PIN, di mana I ialah sebagai pendapat bunga, P ialah pinjaman pokok atau investasi, I kecil ialah tingkat bunga tahunan, dan N ialah jumlah tahunan atau yang disebut juga waktu. Adapun jumlah akumulasi selama N tahun dengan modal awal, P dinyatakan dengan persamaan Fn sama dengan P. Contoh soal. Diskonto tunggal. Nilai tunggal dari uang yang berasal dari sejumlah uang yang dibayar pada hari yang berlainan dapat didefinisikan sebagai nilai diskonto. Laju pertambahan diskonto didefinisikan sebagai perbandingan antara diskonto yang diberikan dalam satu unit waktu terhadap sejumlah diskonto yang diberikan. Lalu, perubahan diskonto tahunan dinyatakan dalam bentuk persentase. Suatu piutang dapat dijual sekali atau beberapa kali sebelum jauh tunai. Pembayarannya ulang. 2. Diskonto tunggal. Nilai tunai dari uang yang berasal dari sejumlah uang yang dibayar pada hari yang berlainan dapat ditransferkan sebagai nilai diskonto. Laju bertambah diskonto didefinisikan sebagai perbandingan antara diskonto yang diberikan dalam satu unit waktu terhadap sejumlah diskonto yang diberikan. Laju pertambahan diskonto tahunan dinyatakan dalam bentuk persentase. Suatu piutang dapat dijual sekali atau beberapa kali sebelum jatuh tanggal pembayarannya. Setiap pembelian memberikan diskonto dari nilai akhir perjanjian untuk waktu dari tanggal dijual sampai waktu jatuh tempo dengan suatu laju diskonto. Biasanya hal ini acap kali dilakukan pada produsen yang membutuhkan dana kas untuk produksi namun masih memiliki piutang di sejumlah distributor atau agen yang mengambil barang kepadanya, sehingga piutang tersebut dijual kepada lembaga keuangan agar produsen tersebut dapat memiliki dana segar untuk berproduksi. Contoh soal. Bunga majemuk. Bunga majemuk dapat diartikan sebagai perhitungan modal awal yang diakumulasikan dengan nilai bunga selama kurun waktu tertentu.
Misalkan suatu investasi dari P rupiah pada tingkat bunga I per tahun, maka pendapatan bunga pada tahun pertama adalah PI. Sedangkan pendapatan bunga pada tahun kedua modal awal P sudah ditambahkan dengan tingkat suku bunga I. Sehingga nilai uang pada akhir tahun pertama atau masuk ke tahun kedua menjadi P ditambah PI sama dengan P dikali 1 ditambah I. Dan pada akhirnya tahun kedua masuk tahun ketiga menjadi P dikali 1 ditambah I ditambah P dikali 1 ditambah I dikali I sama dengan P ditambah PI ditambah PI ditambah PI sama dengan PI 2 ditambah 2PI 1 ditambah P sama dengan P dikali 1 ditambah I dikali 2. Modal awal pada tahun ketiga menjadi P dikali 1 ditambah I dikali 2 dikali I. Dan seterusnya sehingga pada awal tahun ke N, modal awal dapat dituliskan menjadi Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I dikali N, di mana Fn ialah modal awal pada tahun ke N, P ialah investasi, I ialah tingkat suku bunga, N ialah jumlah periode pinjaman. Contoh soal. Potongan harga yang disebut juga diskon. Potongan harga atau diskon adalah pengurangan dari harga yang tertulis dalam faktur. Pada umumnya, potongan selalu dinyatakan dalam bentuk persentase atau dari harga bruto. Contoh soal. 3. Depresi atau penyusutan. Depresi atau penyusutan ialah hilangnya nilai dari aktiva tetap bangunan atau mesin selama dipakai. Dalam hal ini, untuk mengembalikan aktiva pada akhir umur ekonomisnya, perusahaan akan menaruh sebagian dari keuntungannya setiap tahun sebagai beban penyusutan. Setiap saat, jumlah perbedaan antara nilai perolehan dengan jumlah biaya penyusutan dinamakan dengan nilai buku atau book value dari aktiva atau aset. Pada akhir umur kegunaan, nilai buku dari aset adalah merupakan nilai saja. Dalam metode yang sederhana untuk perhitungan penyusutan, dinamakan metode garis lurus yang sama dengan penyimpanan tahunan selama umur ekonomis dari aset yang dianggap sebagai biaya penyusutan. Contoh soal.